Kita sekarang ngobrolnya santai-santai saja, tidak usah terlalu serius seperti tahun-tahun lalu, tidak usah juga terlalu sepaneng dengan satu tema karena itu membuat pasien-pasien yang pengikut manusia dalam kubur itu takut. Begitu. Jadi kita berusaha lagi untuk menurunkan lagi. Jadi dulu sudah sederhana, sekarang kita lebih sederhanakan lagi. Ya, jadi nggak usah terlalu serius-serius, santai saja, mengalir saja. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin ikut mau datang, mau berdiskusi, mau ngobrol-ngobrol santai, silahkan ya. Silahkan kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Silahkan ya. Nah, sebelum kita memulai acara kita teman-teman, tolong teman-teman tap-tap layar dulu dan jangan lupa juga ini join my fan club ya, atau ikut gabung. Ini ada love warna orange. Nah, teman-teman bisa tekan di sini. Dan juga teman-teman bagikan siaran ini mungkin kepada pemirsa yang belum pernah mendengar siaran ini, karena masih banyak orang di luaran sana yang belum pernah ataupun belum tahu channel ini. Seperti itu, bagikanlah kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita targetkan teman-teman supaya kita tembus 1 juta followers ya. Kita targetkan kita tembus 1 juta followers, jadi pastikan teman-teman klik share, bagikan, dan follow ya. Ya. Kacamatanya sudah mulai pudar teman-teman. Kalau saya pakai itu sekarang sudah mulai gelap karena sudah banyak gesekan-gesekannya ini. Dia sudah banyak gesekan-gesekannya. Mungkin kalau misalnya siang hari begitu pakai kacamata nggak apa-apa ya. Kalau malam ini kelihatan jadi buram begitu ya. Kacamata ini sudah saya pakai 1 tahun, saya pakai itu terus. Emang kalian pernah lihat kacamata saya selain yang 2 itu kan itu terus kan? Oke, kita mulai saja tanya jawab ya. Silakan bagi yang mau naik, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol santai, silakan ya. Kita kasih naik, ada saudara Dandi. Ya, silakan Dandi. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang Dandi, silakan nyalakan kamera dulu. Salam dari Kalbar. Dari Kalbar? Ya. Oh ya, silakan. Gimana halo, Bang? Bang Edis. Halo. Gimana Bang? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Ya, gimana Bang? Gimana? Nggak ada, cuma pengen salam sama Bang Edis ya. Udah sering lihatnya. Hanya itu Bang? Bang Edis masih di sana kah? Ya, tentu saja. Di sana mana ya, di sini. Sering nonton ini Bang? Nonton channel ini sering? Sering Bang, sering. Suka lihat. Sering. Baiklah. Oke. Jangan lupa klik share, bagikan kepada teman-teman ya Bang ya. Ya, saya bagikan Bang Edis. Oke, baiklah. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Ya, teman-teman ya. Kita ada rencana teman-teman untuk hari Minggu ya. Minggu atau Sabtu. Mungkin kita akan adakan lagi konser bersama. Jadi kita akan menyanyi lagu rohani bersama. Nanti bagi teman-teman yang mau ikut bernyanyi, yang ingin ikut
mempersembahkan lagu-lagu pujian, teman-teman nanti bisa naik di hari Minggu atau Sabtu. Jadi kita akan bikin programnya, jadi semacam konser online. Ya, jadi kalau mau naik, pastikan teman-teman sudah bisa nyanyi ya, jangan belajar nyanyi. Soalnya nanti kalau Anda belajar nyanyi, nanti Anda nggak kuat sama penonton loh. Karena mulut netizen ini pedas. Nah, saya menjaga perasaan Anda. Jadi naiklah kalau memang Anda itu memang benar-benar bisa betul-betul nyanyi. Begitu, bisa nyanyi, sound card sudah siap segala macam. Kita nanti akan adakan seperti kemarin tuh hari Sabtu ataupun hari Minggu ya. Pokoknya teman-teman pantengin aja hari Sabtu ataupun hari Minggu ya. Kita konser online. Edis dibahas Paul Jang. Gini, kalau orang gentleman itu kalau ngomong di depan saya begitu. Kalau hanya menebar fitnah saja, saya itu udah kenyang begitu. Udah kenyang. Coba orangnya suruh sini begitu. Kalau numpang pansos-pansos saja ya memang banyak seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Kita kasih naik ada Avan. Iya. Halo, shalom Bang Edis. Saudara Avan, shalom Avan. Silakan nyalakan kamera dulu. Sorry Bang, aku pakai foto om aku tuh ya Bang. Gimana? Baru banget buka. Aku baru banget buka aplikasi. Ini tinggal colokin doang sih aku. Bentar boleh nggak? Apa itu? Sound card-nya. Sound card kenapa? Untuk ini diskusi lintas iman ya Bang. Kirain aku nanti abang mau buat nyanyi gitu. Tapi boleh lah. Bang tunggu bentar. Bentar Bang Edis. Oke. Aku Kristen. Begini Bang, yang saya katakan nanti kita di hari Sabtu ataupun Minggu. Nah, nanti kita akan adakan nyanyi bersama, konser bersama, maksudnya konser khusus untuk lagu-lagu pujian seperti itu Bang. Sabtu dan Minggu. Iya jadi gini Bang Edis, tadi kan aku mungkin dengarnya setengah doang. Karena kan aku baru buka. Nah banyak yang seperti itu. Bang. Banyak yang datang terus dengerin setengah terus ngomong. Jadi sorry to say Bang Edis ya kan. Tapi gini Bang, aku ada sedikit pertanyaan mengenai kekristenan ya Bang. Soalnya kan aku mulai lagi baca Alkitab itu kan dari Kejadian. Sekarang kan aku udah sampai di 2 raja-raja. Oke. Tuh. Nah, kalau mengenai bahasa-bahasa Alkitab ini kan Bang, itu kita bahasanya itu kan kayak metafora gitu nggak sih? Gitu, bahasanya itu kayak bahasa kiasan yang susah diartikan dengan orang yang awam. Karena jujurnya gini, yang Kristen aja juga kadang sedikit mengartikannya tuh, ini apa ya maksudnya seperti ini? Kayak contoh tuh ada di kitab Wahyu kan ada Bang. Gimana itu? Aku pernah ngedengar ada orang yang debat dari kitab Wahyu itu yang tentang perkawinan domba-domba Bang Edis. Perkawinan anak domba, bukan perkawinan domba-domba. Ya, sorry. Ya aku lupa gitu kan. Jadi tentang perkawinan, tentang itu terus itu maksudnya maknanya itu apa gitu kan. Terus telah tiba harinya gitu. Mungkin aku bisa buka ayatnya sebentar nggak sih Bang? Iya saya tahu kok itu. Jadi begini Bang, Kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab penglihatan tentang apa yang Bang Edis, bentar aku potong. Aku bisa ngucapin janji Imam Rasuli di sini karena ada yang bilang di sini kan aku orang yang baru keluar dari goa ini bilangnya aku tuh mungkin Muslim, ya kan? Untuk mengakui kekristenan ada nggak di sini mengakuinya? Enggak, kalau saya udah percaya Anda Kristen. Gini Bang, yang saya maksudkan begini, di dalam kitab Wahyu itu
itu kalau kita lihat konteksnya adalah suatu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yohanes ini dibuang atau diasingkan ke suatu pulau namanya Patmos. Nah, disitulah dia melihat penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkawinan anak domba itu adalah bagaimana jemaat dengan Sang Mesias itu akhirnya bersatu begitu. Karena hubungan atau relasi antara jemaat dengan Sang Mesias Kristus itu seperti mempelai perempuan dan mempelai wanita. Begitu. Jadi Yesus atau Sang Mesias itu digambarkan sebagai seorang mempelai laki-laki. Nah, sedangkan jemaat itu maksudnya gereja itu adalah mempelai perempuan. Begitu. Karena zaman dahulu di dalam latar belakang agama Yahudi, kan Tuhan Yesus juga pernah membuat satu perumpamaan. Kerajaan surga itu seumpama seperti seorang yang sedang menyongsong. Seorang mempelai perempuan yang akan menyongsong pengantin laki-laki begitu. Seperti itu. Jadi mereka dalam perjalanan menyongsong itu mereka harus membawa perbekalan tertentu seperti itu. Jadi itu bukan berbicara mengenai perkawinan yang jelas-jelas perkawinan seperti orang pesta bukan, tapi itu mengenai bagaimana akhirnya Tuhan Yesus itu datang untuk mengambil jemaat tersebut begitu. Dan Tuhan Yesus tidak datang kepada mempelai yang tidak mempersiapkan dirinya begitu. Seperti itu, Bang. Oh, berarti iya, aku juga kan gini, Bang. Aku coba cek kan arti yang di Google itu gitu kan. Yang artinya juga sama, bahwasannya tentang gereja itu adalah ya mengartikan bahwasannya kan mempelai wanitanya, seperti jemaat itu adalah mempelai wanitanya. Cuman kan di sini kan kalau kita membahas kayak ini, temen aku kemarin aku bilang seperti itu, dia kayak gak terima gitu, Bang Edis. Jadi susah gitu kan, aku mau bilang apa lagi gitu ke dia. Emang dia emang teman abang ngomong gimana? Ya tentang yang tadi yang dari kitab Wahyu itu ini masuknya apa Jo, dibilang gitu kan. Nah terus ya aku bilang bahwasannya kalau menurut dari Wikipedia nih, secara data yang aku lihat ya bahwasannya anak domba itu ya Kristus tadi, kayak gitu kan Bang. Terus gereja itu adalah mempelai wanitanya. Karena gini Bang Edis, nggak semua kami juga ini di Kristen ini kalau ditanya seperti itu kita jawab kayak gitu, emang dia ngerti gitu? Nggak ngerti karena makna metafora tadi. Kayak gitu. Makanya teman-teman Kristen ini juga ya saya sarankan nih, aku dari tahun 2025 ngelihat video Bang Edis, ya jujur-jujurannya kayak gini, Inang si matuaku, dia sering nonton Bang Edis. Aku kan sering juga kan live nyanyi Komal, dia suka ngeliat aku juga lagi nge-live nyanyi. Terus dia nanya, Hela kamu nggak nonton tuh Edis TV katanya. Enggak Inang, kenapa? Oh nggak apa-apa, biar kamu supaya tahu kalau seumpama ada orang yang nanya kamu tentang kekristenan kamu. Nah, jadi ya nggak tahu Dang, aku pikir gini, Edis TV itu siapa sih? Rupanya FYP Bang, gitu kan, di Rungku Kulit. Ini siapa ini Edis TV? Cuman abang lagi debat di situ, debat lintas agama. Cuman aku denger, kok jadi ketagihan, jadi tap layar gitu kan. Udah gitu kan, ada sekitar dari bulan 10, aku ikuti abang perjalanannya sampai aku ngelihat juga kalau pulang kerja tuh aku pakai headset. Dari Tangerang Selatan ke Jakarta Barat kan lumayan jauh Bang. Jadi aku denger abang aja debat-debat terus sama teman-teman Muslim kayak gitu. Nah cuman yang beberapa statement yang aku kurang ngerti di Alkitab itu, contoh nih kayak perumpamaan nih ya Bang ya, kalau di gereja. Nah mengenai persembahan perpuluhan. Jadi gini Bang, aku mau nanya nih Bang sama Bang Edis. Karena kan di situ kan katanya bangsa Lewi. Karena aku mau baca lagi dari sebelumnya, dari kejadian ini, aku kan masih di perjanjian lama nih Bang. Di perjanjian lama itu jujurlinya itu agak membosankan menurut aku sendiri. Ya kan Bang, dalam tanda kutip itu
kita ngebacanya itu udah dibaca yang awal, nanti dia ngulang lagi kayak gitu, kayak ngulang lagi, men-flashback lagi kan masa yang lalu. Terus aku kayak mikir, ini kayak persepuluhan atau perpuluhan gitu kan Bang Edis ya. Terus kalau di gereja itu, aku sempat nanya sama pendeta yang muda, kayak masih temen gitu sih sama dia. Bro, menurut lu gimana kalau misalnya persepuluhan itu atau perpuluhan itu tidak ditiadakan gitu? Bahwasannya kan kalau misalnya nih gajiku nih 3 juta, berarti kan aku harus ngasih 10%, seperti itu. Nah, Bang Edis Oke, maksud saya aku jawab gini, singkat Bang. aja Bang ya, biar tidak panjang lebar Bang ya. Begini Bang. Ya, ya. Jadi 1/10 itu Bang, itu adalah suatu hukum di mana kan ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ini kan diberikan tanah. Tuhan itu membagi-bagikan tanah kepada suku-suku Israel. Mereka itu kan punya 12 suku. Nah, ada satu suku yang mereka itu tidak dapat, mereka tidak kebagian tanah. Nah, suku itu adalah suku Lewi. Mereka tidak punya milik pusaka. Nah, milik pusaka mereka itu adalah Tuhan. Nah, jadi untuk keadilan, maka setiap suku itu harus memberikan 1/10 dari penghasilan mereka yang dihasilkan oleh tanah tersebut dan diberikan kepada suku Lewi. Begitu. Itu aslinya. Seperti itu. Nah, sedangkan kekristenan, Bang, itu tidak seperti itu. Begitu, Bang. Jadi di dalam kekristenan itu bukan mengambil bagian suku Lewi, tidak. Seperti itu. Nah, di dalam kekristenan itu, Bang, sistemnya adalah kerelaan, begitu. Dan itu buat siapa? Untuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, untuk janda-janda, orang-orang miskin, begitu, Bang. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita punya penghasilan, maka kita memberikan atau menyisihkan penghasilan kita ini untuk mensokong orang-orang yang sedemikian tadi. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak harus 10%. Jumlahnya adalah menurut kerelaan Anda, seperti itu. Gitu Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Oke, baik, saya turunkan. Oke, terima kasih Bang, saya turunkan. Ya teman-teman, kita harus mengembalikan fungsi dari channel ini ya. Teman-teman, ini channel diskusi lintas iman sebenarnya. Tetapi memang banyak teman-teman Kristen yang pengen naik begitu. Bahkan ada yang naik itu tapi dia baru mendengar separuh-separuh. Dan jumlah yang seperti itu tuh banyak teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong, biasanya yang menggoreng-goreng omongan saya itu adalah orang yang nggak nonton seperti itu, atau orang yang dengar-dengar dari katanya, akhirnya jadi seperti itu. Nah, saya heran teman-teman, memang banyak sekali netizen itu seperti itu. Dia nggak ngerti, dia nggak nyimak, dia hanya ngikut-ikut aja kata orang, ikutan, orang mau begini ikutan. Nah, kita jangan seperti itu ya. Baik. Oke, kita kasih naik ada Samsul Hakim. Ini lagi si Samsul Hakim ini. Yang ngomong nggak jelas ini. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Putra Kendari. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Zogar. Coba kita kasih naik Zogar.
Juma lagi di sidang. Sidang apa? Halo, selamat malam Bang Idis. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera, Bang. Saya Kristen juga Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Anda Kristen, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya ini kan lintas agama sih, ya Bang. Saya tidak lama sih pertanyaan saya cuman berbicara tentang saya mentanyakan iman saya tentang kekristenan. Tapi bagaimana tentang pendapat Bang Idis tentang iman Katolik gitu dengan kita? Saya kan Protestan. Bagaimana iman Katolik? Bagaimana menurut Bang Idis gitu? Ya tanya sama orang Katolik, Bang. Kok tanya sama saya, Bang ini? Ya Bang, tanya sama orang Katolik. Menurut Bang Idis ya bagaimana gitu? Begini Bang, saya itu tidak bisa mengomentari sesuatu yang tidak saya ketahui persis. Begitu. Oh, iya. Jadi kalau Anda mau tahu persis tentang Katolik, coba tanya orang yang ngerti tentang Katolik seperti itu. Gitu Bang. Ya, jadi supaya apa? Supaya jangan salah penjelasan. Begitu. Kalau Anda mau tahu tentang ilmu perbengkelan, tanya sama orang yang ahli perbengkelan. Jangan tanya sama tukang jual bakso. Nah, biar kita tidak mendengar penjelasan yang tidak tepat. Seperti itu, Bang. Oke, hanya itu? Ada satu lagi Bang, ini tentang... Apa lagi? Silakan. Saya tanya tentang ke-12 Imam Rasuli itu kan ada yang berkata bahwa gereja 12 Imam Rasuli. Ya, nggak ada Bang ke-12 Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli itu ada 3, bukan 12 Bang. Iya Bang. Tapi begini Bang, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Begini Bang. Saya itu ingin mengungkapkan sebuah kejujuran. Dan jujur itu saya akui memang jujur itu memang pahit Bang. Jadi gini. Ya. Saya ini dulu sekitar tahun 2013 Bang. Saya itu terlahir Kristen. Lahirnya Kristen, orang tua Kristen, begitu. Tetapi bayangkan Bang, saya itu sampai umur 25 tahun, nggak pernah saya baca Alkitab itu sampai selesai, nggak pernah. Nah, setelah saya mengalami satu peristiwa yang merubah hidup saya, lalu saya bacalah Alkitab itu. Nah, yang mau saya sampaikan begini Bang, percaya atau tidak percaya, 98% orang beragama itu adalah yang seperti tadi itu. Yang seperti orang yang belum baca Alkitab itu tadi. Ini saya mohon maaf ya Bang ya. Saya mohon maaf. Bukan bermaksud merendahkan Abang ya. Seperti Anda paling banyak orang-orang. Itu baik mau dari agama apapun. Makanya saya pernah bilang. Orang beragama di muka bumi ini 98% itu hanya ikut-ikutan. Saya cuma mau bilang begini, carilah Tuhan. Begitu. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Maksudnya begini Bang, kita itu jangan beragama, kita itu jangan mengikut Tuhan tuh hanya katanya-katanya. Oh katanya begini, katanya begitu. Itu kebanyakan orang memang seperti itu. Makanya saya ini ingin menggembar-gemborkan budaya untuk membiasakan membaca Alkitab. Nah sekarang ini Bang, bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu baca Alkitab masih manual Bang, capek. Tulisan kecil-kecil, dibaca sebentar, satu pasal udah ngantuk, langsung udah begini. Sekarang Bang, ada Alkitab suara. Itu. Alkitab suara itu Anda download bisa, Anda dengar di YouTube bisa. Coba buka aja di YouTube, ketik aja di situ Injil Matius, Injil Lukas. Ini itu ada nanti Bang. Nanti Abang sambil aktivitas, sambil masak, sambil apa bisa dengar itu. Nah, saya
mempromosikan supaya orang-orang Kristen jangan nasibnya sama seperti tetangga sebelah. Begitu. Kitabnya cuma jadi pajangan saja. Ya Bang ya, masa Abang bilang pengakuan iman Rasul ada 12? Kan udah berat seperti ini teman-teman. Ya, Iya, nanti Bang. kalau Anda baca Alkitab, nanti Anda akan mengerti seperti itu. Oke? Ya, makasih, Bang. Coba saya tanya jujur. Ya. Alkitab pernah buka? Sering buka? Sering, Pak. Sering. Sabar. Sering buka? Ini Alkitab. Iya, sering Abang buka? Mohon maaf. Saya sekolah teologi. Saya ingin bertanya tentang iman. Saya sekolah teologi. Saya sementara sekolah sekarang. Saya cuma meyakinkan saja. Itu aja. Masa sekolah teologi pengakuan iman rasuli 12? Iya. Pengakuan iman rasuli itu ada 3 Bang. 3. Iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Terus yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu pengakuan iman rasuli 3. Makasih Bang Tobias. Bang Tobias, SMS-nya hilang semua loh Bang Tobias. Jadi yang kemarin mau saya download, yang kemarin Abang kirim sama saya itu udah hilang. Karena saya nggak tahu, kan live saya ini terus-menerus kena ban. Kita live kena ban. Nah orang bilang coba di reset. Saya reset terus. Nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi nomor itu apa sih hilang semua. Chat yang sebelum-sebelumnya juga hilang semua. Nomor-nomor kontak semuanya hilang. Jadi saya mau menghubungin gimana kontaknya nggak ada. Jadi itu Bang. Ya. Iya, Bang. Cobalah kalau ngomong-ngomong sekolah teologi di mana Bang? Di Lombok, Bang. Ada sekolah teologi di Lombok? Ada. Sekolah teologi apa namanya? Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Oh ada di Lombok. Oh iyalah, baguslah ya. Ya seperti itu Bang ya. Abang harus benar-benar membaca Alkitab dengan benar supaya nanti tidak bilang 12 pengakuan iman rasuli ya. Susah kalau seperti itu ya, seperti itu ya. Ya karena baru masuk. Oh baru masuk. Ya. Oh iya baru masuk ya, wajar lah kalau seperti itu. Oke. Ya, Bang. Oke begitu ya Bang Zulkar ya, saya turunkan ya. Terima kasih, Bang, nasihatnya. Tulis memberkati. Tulis berkati, saya turunkan ya. Ya teman-teman begini. Kenapa kita itu makasih Bang Jibi, makasih Bang, makasih. Ya begini. Kenapa kita harus membiasakan membaca Alkitab kita? Supaya kita ngerti apa sih yang kita imani begitu. Jangan hanya katanya. Kalau hanya katanya, artinya kita mengenal Tuhan tuh hanya katanya. Bukankah Ayub juga berkata seperti itu? Begitu loh. Dahulu aku kenal Tuhan kata orang, tetapi sekarang aku mengenalnya sendiri. Seperti itu ya. Nah kita orang-orang Kristen itu harus seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Begitu. Kita bukan katanya. Makasih Bang Tobias, makasih ya. Tadi saya sebelum siaran saya dengar saya di inbox sama seorang perempuan. Namanya itu kalau nggak salah donat gula. Teman-teman masih ingat nggak si donat gula? Nah, dia katanya sudah ini. Tapi nanti kalau saya ngomong nanti ini, sorry ya, nggak sengaja. Tapi kalau dia mau kesaksian nggak apa-apa. Cuman katanya dia nggak bisa pulang karena udah jadi orang Kristen, udah ketahuan seperti itu. Kalau dia mau naik ya nggak apa-apa lah. Oke lah, kita ngobrol kembali ya. Kita kasih naik ada Valmi. Ya, silakan Saudara Valmi. Masih ingat kan? Barusan tadi dia inbox saya. Kalau dia mau naik sih nggak apa-apa. Kita kasih naik ada sebentar ya.
Kita kasih naik ada. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Suparman, ya silakan Suparman. Sekalian juga ini saya buka kacamata karena banyak kan yang tiap live ngomong buka kacamatamu Dis. Nah ini sekarang udah saya buka kacamata saya ini. Apa yang mau kalian lakukan? Paling-paling juga lapor polisi. Halo. Ya silakan Suparman. Bukan Superman ya Bang ya. Gimana Bang kabar Bang? Kabar baik Suparman. Silakan Suparman, nyalakan kamera Anda. Kita diskusi dengan baik yuk. Silakan. Asli, tar dulu Bang. Ya silakan. Santai saja. Dulu, Bang. Udah selesai taraweh? Oh, ya. Udah selesai tarawehnya? Sudah Bang. Dari mana ini Bang? Sampean Bang? Dari mana sampean ya? Dari ini, dari mana? Dari mana gimana maksudnya Bang? Asli mana? Oh, saya itu besar dan lahir di Lampung Bang. Lampung mana? Cuman sekarang saya lagi merantau. Kalau abang dari ngomongnya ini pasti dari Madura ini kan? Betul. Betul nggak? Oh, sakti sampean itu. Oh, betul loh. Pernah penonton di TV banyak dari Madura. Bang, jangan merokok bang. Nanti kena ban bang. Nanti kena pelanggaran abang kalau merokok. Ya. Silakan bang. Apa yang mau abang diskusikan? Silakan. Ya, sehat-sehat selalu bang ya. Apa yang mau Anda diskusikan nih? Tidak ada bang, cuma tidak ada terus ngapain ke sini? Bang, ketemu channel saya ini baru kali ini atau sudah sebelumnya pernah? Oh sering nonton saya di siapa itu Ustadz Yusuf siapa itu? Oh nontonnya di Yusuf PI dia. Berarti waktu saya masuk ke Yusuf PI, abang dengar. Iya kebetulan. Oke. Nah, waktu saya berdiskusi bang, saya itu kan banyak mengeluarkan statement-statement yang banyak membuat umat Anda itu marah sama saya. Katanya saya ini menista. Katanya saya ini memfitnah. Nah, saya suruh tunjukkan mana fitnahnya, nggak bisa. Nah itu yang saya bingung bang, gimana kalau seperti itu bang? Gini aja bang, kita sudah punya keyakinan masing-masing. Betul. Kalau bisa itu dibangun di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini agar supaya kita damai semuanya, jangan usik-usik agama lain lah gitu. Enak. Nah itu betul sekali itu bang, saya sangat setuju itu bang. Nah. Cuman yang jadi masalah bang, agama abang itu ustadz-ustadznya itu tiap hari ngomongin Kristen terus. Tak perlu diperdebatkan itu bang, sudah di Kristen sampean punya dasar, di Islam juga saya juga punya dasar gitu. Lakum dinukum waliyatin gitu kalau bahasa agamanya gitu. Betul, abang itu orangnya bagus saya tahu bang. Cuman yang jadi masalah begini bang, ada ustadz, saya kasih contoh misalnya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu di masjid, ya kan, yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Contoh, dia mengutip ulangan pasal 18. Kenapa ini kok balik. Cek. Oke. Dia mengutip ulangan pasal 18 ayat 18. Dia bilang, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, katanya Nabi Muhammad. Nah, makanya saya buat tanggapan, Bang. Apakah benar itu untuk Muhammad? Nah, itu kita bikin tanggapan-tanggapannya. Ya itu terus terang aja bang. Saya itu kalau urusan itu udah paham itu bang. Itu bang. Iya, pantesan saja Anda masih Islam.
Enggak, nanti saya kalau jawab nanti sampean tersinggung kan gitu. Bukan masalah tersinggung ya. Begini, maksud saya begini. Aja, kan boleh Bang, gini. Boleh membuat jawaban, boleh membuat sanggahan, dan boleh juga mengcounter atau menanyakan balik. Itu boleh Bang. Yang tidak boleh itu memfitnah, begitu. Betul. Saya di sini Bang, saya kebetulan ada di Jember sini ya. Jember, Jawa Timur. Terus teman-teman dari Kristen, dari Hindu, juga Buddha ada. Cuma baik-baik aja gitu, ngobrol enak gitu. Iya, itu yang harus kita pertahankan Bang. Makanya janganlah kalian ini ngomong-ngomongin agama lain, tetapi kalau diomongin balik langsung marah. Aja enak ngobrol yang umum aja gitu ya, biar damai gitu ya, enakan gitu. Iya, tapi channel ini nih khusus untuk menjawab sekaligus mengcounter gitu loh. Mengcounter fitnahan, mengcounter tafsir-tafsir liar dari agama Anda tentang kekristenan ya. Oke lah, karena Abang juga orang bukan berkompeten, kita kasih orang yang berkompeten ya Bang ya. Iya dah. Oke, baik, terima kasih Bang, terima kasih ya. Iya, jadi kan alasan saya ini begini loh. Saya ini teman-teman orang yang sebenarnya itu pasif, begitu loh. Pasif, tidak akan melakukan yang namanya sebuah. Makasih Bang Jibi, makasih. Saya ini orangnya pasif, tidak akan memulai duluan. Ini kan dimulai daripada kalian begitu, daripada ustadz-ustadz kalian yang membahas kekristenan, yang membuka-buka Alkitab begitu. Bahkan kalian itu sudah menulis-nulis buku loh. Iya, nih ini saya kasih contoh buku ya, saya kasih. Oh, sebentar nih saya balikin. Jadi teman-teman yang muslim, ya tolong kalau naik ke sini itu kalian jangan baper dulu. Jangan baperan sih, jadi orang baper aja loh. Nih ya, buku, sebentar ya, sabar. Nih, ini bisa dibeli nih, bisa dibeli dan masih diperjualbelikan. Nih saya balikin ya kamera saya. Jadi kalau misalnya kalian datang kemari terus marilah kita urus agama masing-masing. Yo, jangan begitu kan menjawab. Ini bukunya nih. Nih. Ya dijual ini, dijual. Nih. 101 bukti Yesus bukan Tuhan oleh Haji Insan LS Mokoginta. Ini buku-bukunya ini. Nah, kalau misalnya ada orang Kristen membuat buku 101 bukti M bukan Nabi, pasti kalian nanti marah, ngamuk pasti kalian. Ya kan? Seperti itu ya. Silakan. Kalau kalian ingin berdiskusi, marilah kita berdiskusi. Cuman janganlah dalam perdiskusian itu kita itu saling mencaci maki. Untuk apa sih? Makasih Kak Mila, makasih. Untuk apa sih kita itu diskusi tapi kita itu maki-memaki, fitnah-memfitnah, itu kan kekanak-kanakan. Kita itu berdiskusi untuk apa? Untuk supaya kita tuh saling ngerti satu sama lain. Makasih Kak Mila, makasih. Gitu loh ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada
SHT Gan. Aduh, susah ini namanya. SHT Gan. Satan Gan. Mana ini namanya ini? Bingung saya bacanya. SHT. Hilang. Teman-teman yang mau